Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Kadangkala jiwa manusia menetapkan berbagai tekad, tetapi ketika tiba saatnya dia tidak menepati tekadnya itu. Menepati tekad adalah bentuk sidik yang lain. Kalau kita umpamanya di waktu kita bertekad itu, kita memang bulat 100% apa yang diucapkan memang dalam hati macam itu. Satu hari kita kalau melaksanakan apa yang kita tekadkan itu, kita kada berdosa. Kita kada berdosa. Esok insya Allah aku memberi ikam sesuatu lawan ikam. Dalam hati memang esok 100% menunjuk lawan inya sesuatu. Sampai esok kenapa ada halangan? Kenapa ada rintangan sehingga kada tak unjuk? Berdosa lah kita, kada berdosa. Karena waktu kita menyampaikan semalam sudah bulat hati kita. Sudah bulat. Kada berdosa. Nah, nang bulat ini, tekad nang bulat ini, kadang-kadang bila sudah waktunya tiba itu bisa berubah. Tetapi ketika tiba saatnya dia tidak menepati tekadnya itu. Menepati tekad adalah bentuk sidik yang lain. Jujur dalam menepati janji. Tekad merupakan sebuah janji. Allah Ta'ala mewahyukan, wa minhum man ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, maka pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang saleh. Menurut ulama ahli tafsir, sebagian mengatakan ini ayat turun mengenai sahabat Rasulullah yang bernama Tha'labah bin Abi Hatib. Tha'labah orang yang sangat miskin di kota Madinah. Kalau dia datang kepada Rasulullah minta agar dimurahkan rezeki dan berjanji kepada Allah, kepada Rasul, kalau aku dimurahkan rezeki, aku diluaskan rezeki, aku akan menjadi orang yang banyak bersedekah. Ini janjinya Tha'labah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia harta yang berlimpah ruah, jangankan bersedekah, bayar zakat saja ini enggan. Bayar zakat yang wajib enggak. Nah, ini mungkin pada waktunya bertekad itu Tha'labah bujur-bujur kuat. Waktunya mengucapkan janji di hadapan Rasulullah, mungkin dia Tha'labah 100%. Amun aku sugih kan aku jadi orang yang suka bersedekah. Begitu tiba sugihnya, nah di situ kadang-kadang kada jujur dalam hal menepati janji. Wa minhum man ahadallah, dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, maka pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang saleh. Nah, ini sidik dalam hal berjanji dan sidik dalam hal menepati janji. Sidik dalam berjanji adalah waktu berjanji hati memang 100% sesuai dengan apa yang diucapkan. Sidik dalam hal menepati janji adalah sesuai dengan janji yang terdahulu bila mana saat itu tiba. Nah, kemudian sidik akan terwujud ketika batin seseorang sama dengan zahirnya. Ini sidik fil amal ngarannya. Sidik fil amal. Sidik dalam perbuatan, perilaku. Sidik akan terwujud ketika seseorang sama dengan zahirnya. Barang siapa
dengan sengaja membuat batinnya bertentangan dengan zahirnya, maka dia adalah seorang yang riya. Orang yang sengaja membuat batinnya bertentangan dengan zahirnya, sengaja, tentu dalam hal ibadah dulu itu adalah riya. Sembahyang, salli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, kan untungnya kayak itu, lillahi ta'ala. Atau usalli sunnatad duha raka'ataini lillahi, karena Allah ta'ala. Itu untungnya demikian. Tapi pada praktiknya dengan sengaja dia padahal menghendaki bukan Allah. Dia dengan sengaja menghendaki bukan Allah, tapi dimuntung lillahi ta'ala. Nah, ini riya ngarannya. Riya ngarannya. Ya, setiap pria itu pasti kada sidik. Setiap pria pasti kada jujur. Tapi setiap kada jujur belum tentu riya. Setiap nang kada jujur belum tentu riya. Nang kayak nang tadi, orang sembahyang wajhiya lilladzi fataras samawat, aku hadapkan wajahku kepada Tuhan. Padahal hatinya kasih Tuhan kamari. Riya lainnya kada, cuma kada jujur ini. Ini kada jujur. Orang yang sembahyang berperilaku sembahyang dengan cara orang nang khusyuk. Nah, dia sembahyang kayak orang nang khusyuk. Nah, secara kada sengaja hatinya kada khusyuk. Dan ini bukan berpura-pura, kada memang hendak khusyuk. Kayak apa cara sembahyang orang khusyuk dilakukannya, tapi nya kada khusyuk. Itu bukan riya, cuma kada jujur, kada sidik. Kada sidik ngarannya. Jadi setiap kada sidik itu belum tentu riya. Tapi kalau riya jelas sudah itu kada sidik ngarannya, kada jujur. Dalam sebuah hadis doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ujar Nabi, ya Allah, jadikanlah batinku, hatiku lebih baik daripada zahirku, dan jadikanlah zahirku itu baik. Jadikanlah zahirku baik, tapi hati lebih baik lagi. Banyak dikisahkan dalam manakib para awliya Allah Ta'ala, bahwa di antara awliya Allah banyak nang berpakaian kebiasaan hari-harinya kada pakaian orang awliya, kada berpakaian orang-orang saleh. Artinya si laki-laki ini berpakaian kacam orang kebanyakan. Ditakuni oleh kawannya, kenapa engkau kada pakaian macam ini, padahal engkau punya ilmu, padahal engkau ahli ibadah, kenapa engkau berpakaian kayak pakaian orang pasaran? Laki-laki itu menjawab, aku takut kalau pakaianku itu lebih baik daripada hatiku. Itu udah jujur orangnya. Kalau tasalih pakaian pada hatinya. Orang yang berjalan tunduk, sakinah wal waqar, tunduk berjalan, tapi hati ke situ kamari, ini dusta ngarannya. Hati ke kiri ke kanan, nah jalan tunduk aja, ini kada jujur. Amalnya kada jujur, karena kada sesuai dengan tingkah lakunya. Ada istilah ulama yang mengatakan, bila mana hati lebih baik daripada zahir yang baik. Zahirnya baik sudah orang ini, artinya kada bertentangan dengan syariat, baik ngarannya. Tapi hatinya lebih baik pada itu, ini ngarannya orang saleh, ngarannya saleh. Orang nang hatinya baik sama dengan zahirnya nang baik, ngarannya adil. Hatinya tercermin lewat pakaiannya, sama hatinya pakaian itu ada beda. Nah, ini ngarannya adil. Orang nang zahirnya lebih baik daripada hatinya, nah
orang nang zahirnya lebih baik daripada hatinya, ini jair, ngarannya orang yang jahat. Orang yang jahat. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku, dan jadikanlah zahirku itu baik. Arti zahir nang baik, zahir nang kada bertentangan dengan syariat